Selamat datang kembali. Kita kali ini mau nelusurin lebih dalam nih, materi yang menarik banget soal kepemimpinan strategis. Iya, betul. Kita bakal fokus ke satu studi kasus spesifik ya, gimana caranya Procter and Gamble atau P&G itu mengelola merger raksasa dengan Gillette. Khususnya yang di Amerika Latin. Sumber kita dari buku Leading with Strategic Thinking. Ya, ini kasus klasik sih ya. Tantangannya gede banget. Gimana coba nyatuin dua perusahaan segede itu? Budayanya beda, sistemnya beda, tapi bisnis harus tetap jalan, performa nggak boleh turun. Kasus yang dipimpin Jose Ignacio Sordo ini, nah, ini contoh bagus dari gaya kepemimpinan yang di buku itu disebut direktif. Direktif ya. Artinya apa tuh? Lebih ke ngasih arahan gitu. Betul, fokus utamanya itu eksekusi. Jadi pemimpin ngasih arahan yang jelas banget dari atas, prosesnya terstruktur, kontrolnya ketat, tujuannya ya biar target tercapai. Oke. Jadi, gimana caranya si Sordo ini mastiin integrasi segede ini nggak cuma jalan, tapi bener-bener sukses sesuai target? Tadi disebutin tujuannya Sordo itu bukan cuma bikin tim pelaksana ya? Iya, menariknya di situ. Dia nggak mau cuma tim yang nurut, tapi pengennya tim pemimpin yang fokusnya sama. Eksekusi. Tim pemimpin untuk eksekusi. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini loh, Sordo itu menetapkan, katakanlah, 3 pilar lah ya. 3 faktor kunci sukses. Pertama, dia tegaskan hak PNG untuk berhasil. Artinya, nilai sama misi PNG sebagai induk itu harus dipegang teguh. Nggak boleh kompromi di situ. Oke, jadi identitas PNG tetap kuat ya. Terus yang kedua? Kedua, harus cepat ngasih nilai tambah buat stakeholder. Biasanya ini manfaatin struktur yang udah ada aja, biar cepat kelihatan hasilnya. Nah, yang ketiga ini penting, mengatasi hambatan secara proaktif. Jadi jangan nunggu masalah muncul, baru diatasi. Proaktif ya. Jadi bukan cuma soal rencana di kertas doang. Bukan, ini lebih ke gimana membangun kemampuan eksekusi di tengah perubahan besar gitu. Gampang ngomongnya, tapi ngejalaninnya itu, wah, perlu balancing act yang luar biasa. Iya, kebayang sih kompleksnya. Nah, langkah awalnya gimana? Disebutkan dia langsung bikin sesi perencanaan strategis ya? Betul. Langsung setelah akuisisi, dia kumpulin tuh para pemimpinnya. Minta mereka fokus ke prioritas baru hasil merger. Dan yang agak berani nih, dia secara eksplisit bilang, oke, prioritas lama yang udah nggak relevan, lepasin aja. Wah, itu butuh nyali ya. Di tengah kondisi yang mungkin masih belum pasti, dia berani ngambil keputusan sejelas itu. Iya kan? Dan prosesnya itu, wah, terstruktur banget. Fokusnya jelas, eksekusi. Langsung identifikasi potensi hambatan, siapa tanggung jawab apa, tenggat waktunya kapan. Jelas semua. Pesannya kuat dong berarti ya? Kuat banget, intinya. Kita harus sejalan, sukses PNG itu sukses kita semua. Ada kutipan menarik tuh, kalau PNG sukses, kita semua sukses. Dan dia benar-benar nanemin keyakinan ke timnya soal proses integrasi ini. Tapi kan gimana soal benturan budaya? Itu pasti ada kan, P&G sama Gillette kan beda banget mungkin. Gimana dia mastiin timnya tetap solid? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Menggabungkan dua budaya korporat yang sama-sama kuat itu kan, gak gampang. Sumbernya nyebutin beberapa cara Sordono. Misalnya, komunikasi. Dia bikin terpusat dan transparan banget. Biar apa? Biar bangun kepercayaan. Komunikasi transparan, oke. Terus apa lagi? Ada lagi nih, mungkin kedengarannya teknis ya, tapi penting. Dia minta Service Level Agreements atau SLA antara tim IT sama unit bisnis itu diperbarui. SLA. Oh, perjanjian layanan gitu ya. Kenapa itu penting? Itu sinyal kuat loh. Artinya, Sordo ini komitmen banget sama kelangsungan bisnis dan stabilitas operasional di tengah guncangan merger. Jadi, nggak cuma ngomongin strategi besar, tapi operasional harian juga diperhatiin banget. Masuk akal, masuk akal. Jadi operasional harus tetap aman ya? Betul. Selain itu, dia juga proaktif banget ngumpulin feedback dari bawah. Jadi, kalau ada masalah yang nggak kelihatan dari atas, bisa cepat ketahuan. Oh, jadi ada mekanisme buat dengerin suara dari bawah juga ya? Iya, dan nggak cuma dengerin, tapi juga siapin antisipasi. Contohnya nih, soal turnover karyawan ex-Gillette. Mereka punya target spesifik, harus dijaga tetap rendah. Di bawah 2 digit kalau nggak salah, 1 digit malah targetnya. Ini kan nunjukin perencanaan antisipatif yang detail banget.
Jadi, semua langkah ini komunikasi terpusat, SLA yang jelas, feedback aktif, antisipasi masalah kayak turnover, ini nyambung ya sama gaya direktif tadi? Pas banget. Kelihatan kan polanya? Ada struktur, ada proses, tujuannya jelas, implementasinya dikelola ketat dari pusat. Bahkan sampai ada semacam gerbang persetujuan Goronogo gitu loh. Antar tahapan integrasi. Harus lolos dulu baru bisa lanjut. Jadi kepemimpinan direktif yang efektif itu bukan cuma soal ngasih perintah aja ya? Bukan, justru ini soal membangun sistem. Sistem komunikasi, sistem umpan balik, bahkan sampai pengembangan kemampuan timnya. Semua itu buat memastikan hasil tercapai, apalagi di situasi serumit merger gini. Lalu, hasilnya gimana di lapangan? Berhasil nggak pendekatan Surdo ini? Menurut sumber kita sih, sukses. Target penghematan biaya dari sinergi itu tercapai. Dan yang juga keren, PNG berhasil mempertahankan banyak banget talenta kunci dari Cilet. Disebutkan sekitar 40% tim kepemimpinan PNG di Amerika Latin setelah merger itu, ternyata orang-orang ex-Gillette. Wow, 40% itu angka yang signifikan loh. Berarti nggak banyak yang kabur ya? Iya, itu nunjukin proses integrasinya cukup berhasil menjaga orang-orang pentingnya. Oke, jadi pelajaran utama dari kasus PNG Gillette di Amerika Latin ini apa dong? Kayaknya soal kekuatan eksekusi ya? Intinya sih, kepemimpinan gaya direktif itu kalau dieksekusi dengan benar, fokusnya jelas, prosesnya terstruktur, komunikasinya aktif dua arah, plus ada penekanan buat bentuk tim pemimpin, ternyata bisa banget ngelola kompleksitas merger yang luar biasa gede. Menarik. Jadi bukan sekedar top-down, tapi ada elemen pemberdayaan juga ya? Nah, sekarang coba deh Anda yang lagi dengerin, refleksikan sebentar. Dalam situasi kerja atau tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang, ada nggak sih situasi yang kayaknya butuh pendekatan serupa? Maksudnya butuh arahan yang lebih jelas, eksekusi yang lebih terstruktur, gimana prinsip kayak perencanaan matang, komunikasi transparan, sama proaktif ngatasin hambatan ini bisa diterapkan. Coba pikirin, dari semua pendekatan Sardo tadi, mana yang paling klik atau paling relevan buat Anda? Iya, pertanyaan bagus tuh. Dan ini ada satu pemikiran lagi buat Anda bawa pulang. Uniknya, meskipun kerangkanya sangat direktif, si Sordo ini kan tadi dibilang fokusnya mau menciptakan pemimpin, bukan cuma pengikut atau pelaksana. Nah, ini jadi pertanyaan lagi nih. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan buat numbuhin jiwa kepemimpinan di tim kita, bahkan ketika kita sebagai atasan mungkin perlu ngasih arahan yang kuat dan terstruktur? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.